Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Alfionita Suryasari, Prodi PLB, mahasiswa Universitas PGRI Agopuro Jember. Nah, kali ini saya akan mereview film I Am Sam yang dirilis pada tahun 2001 yang bercerita mengenai seorang ayah yang mengalami mental retarded atau tunagrahita yang bernama Sam. Kisah ini berawal dari kehadiran seorang bayi perempuan dan kehidupan Sam yang diberi nama Lucy Diamond Dawson. Sam adalah seorang laki-laki yang bekerja di sebuah kafe Starbucks yang menyandang keterbelakangan mental. Beberapa saat setelah bayi itu dilahirkan, ibunya pergi meninggalkan dia begitu saja. Dengan kasih sayang yang tulus, dia merawat bayinya dengan kemampuan apa adanya. Berbelanja perlengkapan bayi, mengenakan popok, memberi susu, dan lain sebagainya dilakukan sendiri. Sam memiliki kelompok sahabat-sahabat yang sangat baik dan selalu membantunya dalam kesusahan. Sahabat Sam, yakni mereka juga mengalami disabilitas sama-sama seperti Sam. Pada suatu malam, Lucy menangis sejadi-jadinya dan Sam tidak mengetahui apa yang harus dia perbuat. Hal itu didengar oleh tetangganya Annie yang mengalami agorafobia, yaitu suatu kondisi di mana seorang merasa kekhawatiran yang berlebihan dan suka panik atau mungkin takut dalam keramaian. Annie menelpon Sam dan menanyakan apa yang dia lakukan kepada bayinya sehingga dia menangis seperti itu. Akhirnya, Annie menyuruh Sam membawa bayinya ke rumahnya dan memberikan penjelasan bagaimana memberi makan kepada bayi. Bahwa bayi butuh makan 1 kali per 2 jam. Annie menjelaskan dengan cara agar Sam mengerti, yaitu dengan mengkondisikan waktu acara di televisi. Semakin hari, Lucy pun semakin besar. Ketika Sam bekerja, dia menitipkan Lucy kepada Annie. Lucy tumbuh menjadi gadis cantik dan pintar. Bahkan, Lucy memiliki kapasitas kecerdasan lebih dari Sam. Dia mempunyai pertanyaan-pertanyaan jenius seperti kenapa bulan mengikutinya ke rumah, kenapa ada salju, dan sebagainya. Sam, sebagai seorang ayah dengan keterbatasan yang dia miliki, menjawab seadanya sesuai apa yang dia pikirkan. Sam, sebagai seorang ayah mental retarded, mampu merawat, membesarkan, dan mendidik putrinya yang menjadi seorang putri yang cerdas, penuh dengan keingintahuan yang besar dan menerima semua kekurangan ayahnya dengan ikhlas. Dia mendidiknya dengan menyuruh mengerjakan tugasnya, membaca, bahkan dia sendiri tidak kesusahan membaca apa yang dibaca Lucy. Jika Lucy menolak untuk tidak mau membaca, dia akan tegas sebagai seorang ayah, tapi dia tidak pernah marahi Lucy. Dia hanya memberikan alasan yang membuat Lucy semakin menyayangi ayahnya, mengapa dia ingin Lucy melakukan itu. Sebagai seorang ayah, Sam merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sam selalu membacakan buku cerita yang telah dihafalkan. Suatu hari, saat membeli sepatu sekolah, Lucy karena ia akan mulai bersekolah. Sam tidak hanya berdua dengan Lucy, tetapi ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Mereka semua berpartisipasi saling memilih sepatu yang cocok untuk Lucy. Di sini, para sahabat-sahabat Sam yang juga mengalami beberapa macam hambatan menawarkan Lucy 2
sepatu berwarna pink, salah satu di antaranya yang satu berwarna hitam. Tetapi akhirnya Lucy memutuskan dan memilih sendiri sepatu yang disukainya. Di sini terlihat sekali kepedulian sahabat-sahabatnya kepada Sam dan Lucy. Dari bagian adegan ini adalah saat pembayaran sepatu. Sam tidak mempunyai cukup uang untuk membayar harga sepatu itu. Namun, sahabat-sahabatnya saling membantu dengan mendonasikan uang yang mereka miliki agar mencapai harga yang ditetapkan. Sahabat-sahabat Sam mendukungnya baik dari segi emosional, tenaga, dan juga finansialnya. Melihat hal itu, sang penjual pun terharu. Terlihat sekali dari ekspresi wajah yang dia tampilkan. Mereka pun pulang dengan balon yang mereka dapatkan dari penjual tersebut. Sam adalah sosok seorang ayah yang menerima setiap perilaku baik anaknya. Dia tidak ingin memaksakan kesempurnaannya. Terlihat saat hari pertama Lucy sekolah dan melakukan presentasi di depan kelas. Hal itu dapat mempengaruhi emosi sang anak sehingga menjadi tidak baik. Begitulah Sam mendidik putrinya dengan kasih sayang yang besar. Karena Lucy sangat menjaga perasaan ayahnya, dia bahkan tidak mau membacakan buku mengenai mengapa manusia berbeda. Lucy mempunyai sifat bijak dan pengertian, sabar dan kasih sayang yang besar. Lucy dapat mengendalikan dirinya ketika Sam mengamuk saat mereka makan berdua di restoran lain, selain tempat yang biasa mereka kunjungi. Sam meminta makanan seperti yang biasa dimakan di IHOP, tapi restoran tersebut tidak dapat menyediakan. Saat pesta Halloween, Lucy merasa sedih dan marah karena teman-temannya mempertawakan ayahnya yang mental retarded. Namun, Lucy tetap mencintai ayahnya dan bangga karena tidak ada ayah yang sanggup seperti ayahnya, seperti bermain ke taman dan lain sebagainya. Konflik di film ini dimulai ketika pesta kejutan ulang tahun Lucy ke-7 yang dibuat oleh Sam dan dibantu oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Saat membuka pintu, Lucy melihat ayahnya didorong hingga terjatuh. Ayahnya didorong karena menyentuh corner agar berada pada posisi memijah. Ayah Corner pun marah dan mendorongnya. Corner berbohong dengan mengatakan bahwa Lucy kepadanya bahwa Sam bukan ayahnya, tetapi dia diadopsi seorang wanita. Lucy kemudian lari karena belum siap dengan hal itu. Hal itu disaksikan oleh Loretta Devins, seorang wanita dari dinas sosial yang pernah ditemui Sam di kantor polisi saat Sam terjerat kasus dengan wanita penghibur. Dinas Sosial Perlindungan Anak menilai bahwa ini sebuah kasus yang cukup serius dan perlu ditangani oleh negara. Menurut mereka, Lucy yang semakin tumbuh menjadi dewasa perlu mempunyai orang tua asuh. Karena Sam yang mempunyai kapasitas IQ di bawah Lucy yaitu di bawah anak usia 7 tahun takkan mengerti membesarkan seorang anak yang lebih cerdas dari dirinya. Sam pun dibawa ke dinas sosial untuk selanjutnya diteliti. Sam harus menyewa seorang pengacara untuk memperjuangkannya. Kemudian Sam menemukan seorang pengacara wanita
tersebut yang bernama Rita Harrison. Rita tampil dengan kehidupan yang mewah dan sombong. Karena sikap pamer dan kesombongannya kepada teman-temannya, dia terjebak untuk menjadi pengacara pro bono atau sukarela. Untuk Sam, yang pada awalnya dia tidak bersedia karena Sam tidak sanggup untuk membayarnya per jam. Tetapi akhirnya Rita pun luluh dan belajar dari kehidupan Sam. Dia mendapatkan pelajaran berharga selama menjadi pengacara pro bono untuk Sam. Rita sangat cerdik menjawab dan memberikan statement di persidangan pengembalian hak asuh Sam terhadap Lucky. Rita memberikan jasanya secara gratis, bersabar dalam sela-sela waktunya yang begitu sangat padat, mencoba mencari fakta dan dukungan terhadap kasus yang dialami Sam. Dia mencoba meminta kesaksian dan dukungan dari sahabat-sahabat Sam tentang mengapa Sam pantas jadi seorang ayah dari Lucky. Namun, hal itu tidak berhasil karena alasan-alasan yang diberikan sahabat-sahabatnya ini tidak tepat. Dia mencoba meminta Sam untuk mencari saksi yang lulusan dari perguruan tinggi atau yang bekerja secara implisit. Maksudnya, mencari seseorang yang memiliki kapasitas orang-orang pada umumnya yang bisa mengarahkan pembicaraannya. Sam akhirnya meminta bantuan Annie, tetapi Annie khawatir dia tak akan bisa melakukannya. Namun, akhirnya karena kecintaannya kepada Lucy, dia datang ke persidangan. Rita sangat pintar untuk melawan semua statement yang diberikan lawannya, yang mempunyai statement pedas yang pada akhirnya persidangan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyudutkan sisi keemosional seorang Sam, sehingga Sam kehilangan kendali dan menjadi kacau. Pada akhirnya pun mereka tidak berhasil memenangkan hak asuh terhadap Lucky. Hak asuh Lucky jatuh ke tangan orang tua angkatnya. Karena ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak, yaitu Sam dan Lucy, tidak dapat dipisahkan. Meski hak asuhnya telah jatuh ke tangan orang lain, Sam dan Lucy masih saja tetap bersama. Sam akhirnya membeli rumah di dekat rumah orang tua asuh Lucy dan memiliki pekerjaan baru, yaitu perawat anjing. Setiap malam pun Lucy tetap bolak-balik ke rumah Sam memanjat jendelanya. Sampai-sampai akhirnya orang tua asuh Lucy mengaku dan menyerahkan Lucy kembali kepada Sam dengan syarat dia tetap ikut berpartisipasi merawat Lucy sampai besar. Pesan moral yang dapat kita peroleh dari film ini yaitu mengajarkan bagaimana orang tua terhadap anaknya. Di sini dapat dilihat bagaimana kapasitas intelektual atau IQ seseorang tidak menghambat kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya, dan juga kasih sayang kepada orang lain. I Am Sam adalah sebuah gambaran kehidupan orang yang mengalami keterbelakangan mental atau tunagrahita dan juga disleksia. Kita patut belajar dari Sam dan rekan-rekannya. Mereka yang mengalami suatu hambatan yang diberikan oleh Sang Pencipta dapat melakukan aktivitas dengan senang dan tanpa mengeluh. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka mempunyai jiwa kemanusiaan yang murni, membantu satu sama lain dengan jiwa keikhlasan yang mereka miliki. Nah, dari film I Am Sam dapat kita ambil kesimpulan bahwa
bukanlah suatu kesalahan jika ingin memberikan kehidupan yang layak kepada seorang anak demi kebaikan masa depannya. Namun, yang jadi masalahnya adalah ketika seseorang berusaha untuk memisahkan seorang anak dengan ayah yang telah membesarkan sedari bayi, di mana mereka memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Ayah adalah harta terbesar bagi anak. Jika harta tersebut diambil, dapatkah menggantikan kasih sayang dan kesabaran seorang ayah terhadap anak? Sekian penjelasan yang saya peroleh dari film I Am Sam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.